Halo teman-teman, Assalamualaikum. Apa kabar kalian semuanya? Saya harap kalian dalam keadaan sehat-sehat semuanya. Hari ini saya akan membagikan kisah Kenny Ong bagian 2 teman-teman. Yuk kita simak video. Dan mereka itu bilang, "Pak, anggota kami itu ada yang menghilang, bisa nggak kami lihat rekaman CCTV di parkiran gitu loh." Dan petugas itu menjawab, "Ya bisa aja, tapi kalian harus menunggu sampai tengah malam, karena mungkin kalau sehabis tengah malam itu sudah pertukaran rekaman CCTV untuk hari itu ya." Tapi untungnya petugas itu akhirnya memberi kelonggaran sebelum tengah malam. Dia sudah memberikan izin pada Ibu Perli dan teman-temannya untuk melihat rekaman CCTV di parkiran. Dari rekaman tersebut terlihat kalau mobil ibunya Kenny, yaitu Proton Tiara berwarna ungu, mengebut menabrak pembatas lalu keluar dari parkiran. Samar-samar terlihat dari rekaman tersebut kalau seorang pria yang menyetir mobil itu dan di sampingnya ada seorang wanita yang kemungkinan besar adalah Kenny sedang meringkuk. Melihat hal tersebut, Perlu sang ibu langsung datang ke polisi. Dia melaporkan tentang kehilangan anaknya ini dan kemungkinan penculikan ya kelihatannya. Dan mereka mengabarkan kepada suaminya Kenny yang bernama Brandon Ong yang berada di Amerika. Dan menurut penuturan keluarga, suaminya Kenny ini pas dikabarin itu agak histeris juga pastinya. Dia sangat kaget dan nggak ngerti gitu kok bisa sampai kayak gitu. Dia itu kayak teriak-teriak katanya. Sementara itu keluarganya dan teman-teman Kenny nggak tinggal diam. Sang ibu Perli, saudara perempuannya Elsie, dan salah satu temannya Kenny, mereka bertiga itu berkendara naik mobil keliling Kuala Lumpur berusaha untuk menemukan Kenny ataupun mobil ibunya Kenny. Dan tapi sampai jam 4 pagi mereka tidak menemukan Kenny, tidak menemukan mobilnya juga karena capek banget, sudah lelah banget. Mereka pulang. 3 hari setelah kejadian tersebut belum ada kabar dan petunjuk tentang Kenny, tidak ada kabar tentang Kenny. Akhirnya orang tua Kenny untuk datang ke media. Mereka melakukan seperti konferensi pers gitu. Mereka bilang untuk siapa orang yang menculik anaknya untuk bisa mengembalikan Kenny Ong dengan selamat. Dan pada saat itu berita tentang hilangnya Kenny Ong ini sudah menyebar di berbagai media Malaysia, koran, TV. Ya, ini beritanya sudah lumayan booming di Malaysia. Keesokan harinya polisi menemukan sebuah mobil yang ditinggalkan begitu saja dan deskripsi mobil itu sesuai dengan mobil ungu Proton Tiara milik Ibu Kenny yang hilang. Dan sebelah mobil, ban depan mobil itu udah ada darah. Ban depan sebelah mobil itu sudah rusak dan ada noda darah di jok belakang mobil tersebut. Pada 17 Juni 2003, seorang pekerja bangunan menemukan sesuatu yang mengerikan tidak jauh dari lokasi mobil ibunya Kenny ditemukan tadi. Di dalam sebuah lubang got, dia menemukan jasad yang sudah terbakar dengan sangat parah. Jasad tersebut ditindih sama ban mobil gitu. Dan bannya itu di bagian tengahnya sudah diisi dengan semen dan pastinya jasad tersebut sudah hancur karena sudah dibakar terus ditindih sama benda yang sangat berat seperti itu ya. Dan tangannya pun dalam posisi terikat. Polisi pun langsung datang ke sana setelah melihat keadaan dan jasad tersebut. Mereka yakin siapapun orangnya yang membunuh dan membakar jasad tersebut itu benar-benar tidak pengen jasad itu tidak bisa diidentifikasi, dan jasad itu pun dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Saat itu berita tentang penemuan jasad ini sudah menjadi topik utama di berbagai media Malaysia, di koran, di TV, lengkap dengan foto saat jasad tersebut dievakuasi. Dan di salah satu koran, halaman depan koran ada fotonya jasad tersebut ya. Dan ibunya Kenny Ong bilang dalam hatinya kecilnya itu bilang pas melihat foto itu dia melihat rambut tersebut ya,
Dan dia yakin kalau itu adalah anaknya Kenny Ong. Tapi saat itu dia nggak bilang sama siapa-siapa, dia cuman merasakan dalam hatinya aja. Selain diotopsi, polisi juga memerintahkan keluarganya dan teman-teman Kenny untuk datang ke rumah sakit untuk mengkonfirmasi benar enggak jasad itu adalah jasad Kenny Ong. Nah, walaupun jasad Kenny sudah terbakar dengan sangat parah, tapi salah satu temannya Kenny itu mengenali celana jeans yang dipakai oleh Kenny. Oleh jasad tersebut itu adalah celana jeansnya Kenny, karena di malam kejadian Kenny meminjam celana jeans temannya itu. Ayahnya Kenny juga bilang kalau baju perhiasan yang dipakai Kenny adalah benar milik Kenny, anaknya. Dan akhirnya mereka pun memberitahukan hal ini sama ibunya Kenny, yaitu Perli dan saudaranya. Itu adalah momen-momen yang luar biasa menyedihkan. Ya, walaupun pada saat itu keluarga Kenny masih berharap banget nanti tes DNA itu membuktikan kalau itu bukanlah jasad Kenny loh. Tapi harapan mereka itu langsung punah seketika saat hasil tes DNA keluar dan menyatakan dan mengkonfirmasi bahwa jasad tersebut adalah betul jasadnya Kenny Ong. Ahli forensik menemukan hal lain yang lebih mengejutkan. Terbukti kalau Kenny sudah diperkosa dan ada cairan sperma yang ditemukan di area kelamin Kenny. Jadi sekarang polisi sudah yakin mereka mencari seorang pembunuh dan pemerkosa. Polisi mencoba untuk mengumpulkan bukti-bukti dari tempat kejadian, tapi nggak banyak yang bisa mereka dapatkan dan mereka nggak mempunyai banyak petunjuk dari sana. Nggak banyak membantu mereka lah. Dan kemudian mereka mendapatkan sebuah titik terang dalam kasus ini yang kemungkinan bisa membantu penyelidikan mereka. Seorang polisi yang sedang menyamar, yaitu Kopral Raffi Chandra, memberikan informasi yang sangat mereka butuhkan ya. Pada malam saat kejadian Kenny menghilang, Kopral Raffi Chandra sedang bertugas dengan temannya di salah satu area dengan tingkat kejahatan yang tinggi di daerah Kuala Lumpur. Saat dia dan rekannya itu lagi berkeliling, dia memperhatikan ada satu mobil yang menepi berhenti di pinggir jalan itu. Nah, karena dia melihat itu agak mencurigakan, dia dan rekannya itu pun langsung menghampiri mobil tersebut untuk mencari tahu lebih lanjut. Dia mengetuk kaca mobil tersebut, dibukainlah sama si pengendara itu, tapi tidak semuanya, cuman setengah gitu. Dan Raffi Chandra melihat di dalam mobil itu yang menyetir adalah seorang pria Melayu dan di sampingnya seorang wanita Chinese. Kopral Raffi Chandra pun tanya sama si pengendara itu, "Kamu lagi ngapain di sini?" Dan pengendara itu jawab, "Oh enggak kenapa-napa. Ini aku lagi ada masalah sama pacarku. Kita mau berusaha menyelesainya di situ." Karena tidak yakin sama jawaban pengendara itu, Kopral Raffi Chandra pun